warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin hadan nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Pesan moral Allah ini di dalam surah Az-Zumar ayat 17 akhir dan ayat yang ke-18. Adapun artinya, maka sampaikan berita yang menggembirakan kepada hamba-hambaku yang senang mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat keagamaan yang telah dijanjikan jaminan mutlak kebenarannya. Hambaku yang demikian inilah yang pasti akan aku berikan hidayah, petunjuk di dalam mengatasi setiap problematika hidup dan kehidupan yang apapun di muka bumi ini. Sekaligus hambaku yang mau mendengarkan nasihat agama dan mengamalkannya, mereka adalah hambaku ulul albab yang menggunakan akal fikiran dan perasaan hatinya sesuai dengan yang aku harapkan. Hadirin kaum muslimin, sidang sholat subuh yang Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan Allah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Munhakat, beliau menceritakan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah Muhammad SAW mengumpulkan 4 orang sahabatnya, di mana 4 orang sahabat Rasul ini insya Allah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka itu adalah ahli surga Allah. Rasulullah mengatakan, wahai 4 orang sahabatku yang kalian nanti akan menjadi pemimpin khalifah di muka bumi Allah, umat Islam ini, senyampang ini bulan suci Ramadan. Mari kita berbincang-bincang, kita berdiskusi. Apa sebenarnya dunia dengan segala isinya yang terbaik yang diperebutkan oleh manusia di permukaan punggung bumi Allah ini? Para sahabat tidak ada satupun yang berani menjawab. Kemudian dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Panjenengan yang lebih mengetahui ya Rasul. Baiklah kalau demikian, saya sampaikan. Ada 3 yang terindah, terbaik dari dunia dengan segala isinya yang ada, yang diperebutkan manusia ini. Menurut aku, yang pertama adalah bau harum-haruman. Makanya bau mulut orang yang ibadah puasa untuk umatku ini yang tidak diberikan oleh Allah pada umat-umat nabi-nabi sebelum aku, besok akan diganti oleh Allah dengan bau parfum kasturi yang terharum yang belum pernah ada di dunia ini. Allahu Akbar. Yang kedua,
istri-istri yang solihah. Masya Allah. Tentu saja untuk bapak-bapak kaum suami tidak boleh iri di dalamnya, karena Nabi memberikan pilihan dunia yang terbaik ini dari segala isinya yang ada. Yang kedua adalah setelah bau yang wangi, istri yang solihah, bukan suami yang soleh, melainkan istri yang solihah. Karena apa? Ad-dunya mata'un wa khairun mata' al-mar'atus solihah. Dunia ini adalah perhiasan dengan segala pernak-pernik kemegahan yang ada di dalamnya. Tetapi ingat apa kata Nabi? Yang paling baik dari semua perhiasan yang ada di dunia adalah istri yang solihah. Subhanallah. Al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Surga itu dipercayakan Allah bukan kepada kaum lelaki, tetapi al-mar'atus solihah, istri yang solihah. An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang pilar tegaknya bangsa dan negara. Apabila wanitanya soleh, solihah, Masya Allah, bangsa negara akan kuat, akan jaya, akan mulia. Sebaliknya apabila wanitanya tidak solihah lagi, tunggulah kehancuran dari bangsa negara dimanapun dia berada. Itu sebabnya kita dianjurkan selalu munajah, berdoa kepada Allah. Di dalam surat Al-Furqan, surat 25 ayat 73 diabadikan oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar. Adapun yang ketiga, kata Rasulullah SAW, salat sebagai pelipur hati dan pelipur lara. Maka apabila sudah datang waktunya, saat sholat, yang dicari oleh Nabi adalah sang Bilal. Kemana Bilal? Begitu ketemu, ya Bilal, arihna bis sholat. Hai Bilal, gembirakan hatiku dengan sholat. Apa sebab? Di saat seorang muslim menegakkan sholat, dia melakukan mi'raj, beraudensi, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya seorang yang beriman, berdialog, menyampaikan puja-puji, sanjung kepada Allah dan berdoa, munajah, memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kebutuhannya. Subhanallah. Pantas apabila besok kita semua di hadapan Allah Dia menghisab, tidak ada satupun yang bisa menolong kita masing-masing, kecuali awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Besok yang akan dihisab oleh Allah dari masing-masing hamba Allah di muka bumi ini, siapapun dia adanya, dimanapun dia berada, tentang masalah solat. Fa in soluhat sairu amalihi. Apabila solatnya beres, berkualitas, benar, seluruh amal aktivitas ibadah lainnya insya Allah pasti benar. Tetapi sebaliknya apabila solatnya tidak beres, solatnya tidak berkualitas, solatnya tidak diterima Allah, jangan harap amal-amal ibadah lainnya akan bisa diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para sahabat mengatakan, "Shadaqta ya Rasulullah." Betul ya Rasul, apa yang kau sampaikan itu. Nah sekarang tiba giliran kamu, hai Abu Bakar. Abu Bakar, apa menurut kamu dunia dengan segala isinya yang terbaik ini? Ada 3 ya Rasulullah. Subhanallah. Andaikan kita yang ditanya oleh Rasul, mungkin banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Pajero, rumah gedung bertingkat, perhiasan, investasi yang sangat banyak. Tetapi tidak demikian oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 ya Rasul. Apa saja hai Abu Bakar? 1, apabila aku bisa berjumpa dengan engkau, bisa melihat wujud rupa panjenengan sepuas-puasnya,
aku memandang. Masya Allah. Langsung Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kalian semua besok dibangkitkan oleh Allah di akhirat bersama siapa yang kamu cintai di muka bumi ini. Kalau kamu menyintai aku Abu Bakar, engkau pasti akan mendapat syafaatku dan bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surgaku. Allahumma amin. Allahu Akbar. Yang kedua, ya Rasul, apabila aku diberi kekayaan materi dunia yang berlimpah oleh Allah, aku belanjakan, aku investkan, aku habiskan semua-muanya di jalan fisabilillah. Masya Allah. Maka betul ketika terjadi perang Tabuk, Nabi memohon donasi dari para sahabatnya. Kita butuh anggaran perang untuk melawan kafir sekian banyaknya. Siapa yang mau menyumbangkan sebagian harta kekayaannya? Umar datang dengan separuh kekayaannya. Ini ya Rasulullah, separuh kekayaanku. Masya Allah, kok banyak sekali. Masih adakah sisa untuk diri, keluarga, rumah tanggamu? Tinggal separuh ya Rasulullah. Harta investasi kekayaan saya semuanya untuk fisabilillah. Masya Allah. Utsman langsung berdiri. Saya ya Rasul, 2/3 kekayaan saya ya Rasul, saya siapkan, saya donasikan untuk perang fisabilillah ini. Masya Allah. Masih ada sisa harta benda untuk dirimu, keluargamu, tinggal 1/3 ya Rasul. Terakhir Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ini yang bisa saya sumbangkan untuk perjuangan melawan kafir Quraisy. Apa jawab Nabi? Semuanya ini, hai Abu Bakar. Betul ya Rasulullah. Masih tinggal berapakah harta kekayaan untuk diri keluargamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, tinggal 2 kekayaan yang aku miliki. Apa saja? Yang pertama, Allahu Akbar Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, anta ya Rasulullah Habibullah. Engkau ya Rasul, kekayaanku yang kedua. Subhanallah. Maka pantas Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Siddiq itu artinya benar. Benar artinya apa? Benar di dalam membuktikan iman itu sejauh mana besar kecilnya harta benda yang kita belanjakan untuk agama Allah ini. Surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'dhamu ulaika humul shadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu yang yakin adanya Allah, Rasulnya, dan tidak ragu-ragu, tidak gamang, tidak khawatir sedikit pun untuk membelanjakan semua harta bendanya, jiwa raganya, fisabilillah, demi tegaknya agama Allah. Baru Allah memberikan penghargaan. Ulaika humus shadiqun. Ya mereka itu yang siddiq. Ya mereka itu yang benar imannya dengan membuktikan seberapapun besar harta kekayaan yang dimiliki demi tegak syiarnya agama Allah. Maka Abu Bakar diberi gelar Abu Bakar As-Siddiq, yang benar imannya karena betul-betul harta bendanya semuanya untuk syiar agama Allah. Masya Allah. Yang ketiga ya Rasulullah, yang aku cintai dari dunia dengan segala isinya ini, aku punya seorang gadis yang jelita, masih menginjak usia akil balik ya Rasul. Alangkah baiknya andaikan anakku yang perempuan ini dinikah oleh seorang Rasul. Sambil menunjuk Nabi, alangkah bahagianya apabila anakku yang masih gadis ini dinikah seorang Rasul, dan engkau yang aku harapkan.
Saat itu datanglah bisikan dari Allah, "Hai Muhammad, nikahi Aisyah ini." Maka beliau pun menjulurkan tangannya, dijabat tangannya Abu Bakar. "Ya Abu Bakar, aku nikahi anakmu sebagai istriku." Subhanallah. Sehingga 9 dari istri Nabi, satu-satunya istri Nabi yang masih gadis, yang perawan, hanyalah ibu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siapa orang tua yang tidak gembira mendapatkan pasangan dari anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang solihah, yang taat, apalagi seorang nabi, seorang rasul. Pantas inilah yang dibanggakan oleh Abu Bakar, yang ketiga dari dunia dengan segala isinya yang ada. Semua sahabat mengatakan, "Sodakta, betul. Sekarang giliran kamu, hai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau menurut saya Rasul ada 3, Masya Allah. Sudah tidak pakai berpikir macam-macam, langsung ada 3 ya Rasul. Menurut versi Umar, dunia dengan segala isinya yang terbaik adalah 1, apabila aku bisa amar ma'ruf, mengajak manusia dengan menuju kebaikan. Yang kedua, wan nahyi mungkar, mengajak manusia mengingat jangan sampai melanggar apapun yang dilarang oleh Allah. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada satu komunitas di tengah masyarakat yang selalu mengajak menuju nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, dan selalu mengingatkan manusia berhenti, jangan dilanjutkan berbuat keji, berbuat mungkar. Baru diberi penghargaan oleh Allah kalau kita sudah di tengah masyarakat ini tampil mengajak kebenaran, mengingatkan berbuat yang salah itu dibenci Allah. Ulaika humul muflihun, mereka itulah falahun, raudatul falah, raudah itu kebun, taman, falah untuk menuju kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, kejayaan. Hayyalas sholat, hayyalal falah. Mari sholat menuju falah, keberhasilan, kemenangan dan kesuksesan. Masya Allah. Yang ketiga kata Umar, yang terbaik dari dunia dengan isinya yang ada ini, aku apabila bisa berpakaian serba sederhana. Tidak ada satu-satunya presiden di muka bumi ini, apalagi di saat-saat masa kejayaan keemasan Islam, yang pakaiannya penuh tambalan, kecuali Presiden Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari anaknya menghadap sang ayah, "Wahai Buya, besok aku tidak mau sekolah lagi." "Kenapa hai anakku?" "Aku dibully oleh teman-temanku. Anaknya presiden kok pakaiannya penuh tambalan seperti ini. Presiden kiri, presiden miskin." Akhirnya langsung Umar selaku presiden waktu itu menulis surat kepada bendaharanya, "Aku Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, aku mohon hutang dari kas negara, ambil gajianku, aku lunasi 3 bulan ke depan." Presiden hutang untuk dilunasi 3 bulan ke depan demi kepentingan keluarganya, terutama anaknya yang malu berpakaian penuh dengan tambalan ini. Begitu dibaca oleh sang bendaharawan negara ini, langsung diberi jawaban, menjawab surat presiden yang tidak bertanggal dengan hormat, "Siapa yang menjamin umur panjenengan untuk besok hari saja? Untuk esok hari saja. Siapa yang menjamin umur Anda, wahai presiden? Kok berani-beraninya mau hutang 3 bulan yang akan datang akan dilunasi?" Masya Allah. Langsung anaknya dipanggil, "Hai anak, besok kamu tetap harus sekolah. Bagaimanapun, apapun tingkah laku teman-temanmu, kamu harus tetap memegang prinsip
kesederhanaan di dalam hidup ini. Masya Allah. Hadirin, tibalah sekarang giliran yang ketiga, Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman, sini kamu. Apa yang terbaik dari dunia ini? Dijawab oleh Utsman bin Affan. Ada 3 ya Rasulullah. Apa saja? 1, apabila aku bisa memberi pakaian orang yang telanjang. Yang kedua, apabila aku bisa memberi makan kepada orang yang fakir, miskin. Dan yang ketiga, apabila aku bisa terus-menerus asyik membaca Quran sampai mati sekalipun. Maka dibenarkan oleh Allah. Ada surat di dalam Al-Quran, namanya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahu kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang disebut pendusta agama adalah yang menterlantarkan anak yatim. Sudah tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya orang tua, sehingga untuk kepentingan berpakaian saja menutup auratnya tidak mampu. Dan ada konon di televisi diberitakan seorang tua membuang anaknya yang dalam keadaan telanjang, masih bayi 6 bulan, yang satunya lagi 1 tahun, dibuang begitu saja dalam keadaan telanjang. Ini perhatian betul bagi kita umat Islam yang ada di sekeliling kita. Ini harus peka terhadap penderitaan saudara-saudara kita. Dan tidak bisa memberi makan. Tidak bisa memberi makan orang miskin. Yang ketiga, dibuktikan oleh Utsman. Ketika negaranya dikepung oleh musuh Islam, maka sang ajudan membisikkan, "Hai Pak Presiden, kita sudah dikepung oleh musuh-musuh Islam. Mari kita menyelamatkan diri. Selamatkan saja keluargamu. Biar aku sendirian. Aku lagi asyik membaca Al-Quran. Sampai mati sekalipun, aku tetap akan membaca Quran." Maka ada satu hadis qudsi, firman Allah yang tidak diabadikan di dalam Al-Quran. Masya Allah. Allah berfirman, "Man sahulahul Al-Quran wa dzikri an asmalati a'taituhu wa afdolah ma'utiyas sa'ilin." Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Quran dan selalu berzikir sehingga tidak ada waktu untuk berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan beri dia dengan suatu kemuliaan yang tidak pernah aku berikan kepada hamba-hambaku yang selalu berdoa meminta kepadaku. Allahu Akbar. Pantas kalau Allah mengatakan tidak merasa malu sedikit pun. Ahlullah, ahlul Quran, keluarga besarku itu, kata Allah, orang yang hobi baca Quran, sibuk baca Quran. Jadikan bulan Ramadan momentum sebagai event untuk kita fokus kembali. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita fokus baca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu sehari bisa menghatamkan sampai 60 kali. Masya Allah, bagaimana itu? Sekarang giliran engkau Ali. Menurut aku ya Rasul, ada 3 yang terbaik dari dunia ini menurut versi Ali bin Abi Thalib. Ada 3. Apa saja Ali? 1, apabila aku bisa beribadah puasa di hari yang sangat panas, terik, membara. Karena Ramadan artinya memang pembakaran dosa. Panas membara. Besar kecilnya pahala dari ibadah seseorang hamba tergantung berbanding lurus dari berat dan ringannya waktu mengerjakan ibadah. Semakin berat mengerjakan ibadah, semakin besar pahalanya. Semakin ringan melakukan ibadah, semakin kecil pahala yang disiapkan oleh Allah. Maka para karyawan yang kerjanya di ruang AC, pantas kalau dia tidak pernah merasa haus, tidak pernah merasa lapar, dahaga. Tentu saja dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mengangkut sebagai kuli, Masya Allah, tengah panas matahari yang terik, dia tetap puasa, pahalanya pasti berbeda. Yang kedua, apabila aku bisa menghormati tamu yang datang ke rumahku, aku akan merasa senang sekali ya Rasulullah. Betul, tamu yang datang membawa rezeki untukmu,
tamu yang keluar dari rumahmu mengambil sebagian dosa-dosamu. Maka Nabi mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, hormati tetamumu. Terakhir, ya Rasul, Masya Allah, yang aku cintai dari dunia ini adalah kalau aku bisa membawa pedang untuk membunuh musuh umat Allah, atau aku yang terbunuh sebagai syuhada. Maka Nabi memberikan gelar, kamu adalah Saifullah. Saif adalah pedang, pedangnya Allah. Sehingga yang paling ditakuti oleh orang kafir adalah Ali bin Abi Thalib. Hadirin, ketika panel diskusi ini akan diakhiri karena jamnya sudah memakan waktu kurang lebih 26 menit. Tambah sedikit nggak apa-apa ya? Tambah sedikit nggak apa-apa, Pak? Tiba-tiba datang suara dari langit, Muhammad, jangan kamu tutup dulu panel diskusi yang kamu selenggarakan dengan calon-calon ahli surga itu. Aku malaikat Jibril yang terbaik dari dunia dengan segala isinya ada 3. 1, apabila aku bisa memberi petunjuk kepada orang yang sesat di dalam menuju satu perjalanan. Bayangkan kalau ada orang tersesat jalan, itu sudah paniknya luar biasa. Sudah tidak punya bekal, yang dituju belum ketemu. Tetapi alangkah bahagianya apabila datang sang malaikat penolong. Mau kemana? Sana. Oh, sini. Ini Pak bekal untuk sampai di tempat tujuan. Subhanallah. Yang kedua, aku akan takdim, hormat kepada hamba-hamba Allah yang selalu taat dalam ibadah kepada Allah. Aku akan takdim. Kok bisa? Orang di muka bumi ini syaitannya sangat luar biasa. Kok bisa dia taat kepada Allah? Aku takdim kepadanya. Termasuk kepada panjenengan-panjenengan semuanya. Di saat sudah banyak yang masih tidur, panjenengan bisa memenuhi undangan Allah, sholat subuh berjamaah di masjid Raudhatul Falah yang kita cinta dan kita muliakan. Amin. Yang ketiga, apabila aku, kata malaikat, jadi manusia, aku akan merasa bahagia gembira, dan ini merupakan puncak paling tinggi di dunia apabila aku bisa memberi santunan kepada orang-orang yang sedang membutuhkannya. Maka turun satu hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhihi. Selama hambaku itu mau meringankan beban penderitaan sesama hambaku di muka bumi, aku yang nanti menjamin mengganti berapapun besar banyaknya suka-suka aku. Subhanallah. Hadirin, ternyata ketika Nabi mau menutup majelis panel diskusi dengan para sahabatnya ini, tiba-tiba datang suara menggelegar, Muhammad, aku adalah Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Allah sampai ikut andil nimbrung di dalam panel diskusi para ahli surga Allah ini. Aku yang punya surga, aku yang berhak memasukkan hambaku ke dalam surga, yang aku cintai dari dunia dengan segala isinya yang ada. Dan ini harus diperebutkan. Inilah momentum Ramadan. Apa itu? 1, apabila ada orang yang berjihad, berjuang menegakkan agama Allah ini dengan harta bendanya, dengan jiwa dan raganya, jihad fisabilillah. Yang kedua, apabila ada hambaku yang taubatan nasuhah, bertobat, berjanji tidak mengulangi lagi dari perbuatan dosa maksiat padahal dia mengetahuinya. Surat Ali Imran ayat yang ke-33, 34, 35. Subhanallah. Makanya momentum Ramadan jadikan kita saat untuk taubatan nasuhah. Terakhir, yang aku cintai dari dunia dengan segala isinya ini adalah apabila hambaku memiliki kesabaran terhadap
takdir yang tidak menyenangkan. Apabila hambaku sabar, aku beri dia kemiskinan, dia tidak mengeluh, dia tidak menghujat aku, bahkan dia tetap untuk ibadah kepadaku. Masya Allah. Itu sebabnya orang miskin iman dan takwa dibandingkan orang kaya iman dan takwa. Orang yang miskin iman dan takwa masuk surga duluan 50.000 tahun, baru disusul orang yang kaya sama-sama iman dan takwa. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Begitu kita masih banyak menjadi pengen jadi orang kaya. Padahal besok orang kaya hisapnya dari mana kemana ini ditanya, sampai kita ketinggalan 50.000 tahun, sehari akhirat 1000 tahun dunia, baru disusul orang-orang kaya yang iman dan takwa. Mudah-mudahan dengan diskusi panel ahli surga ini kita bisa mengambil ibarah, mengambil pelajaran sebatas kemampuan kita. Pilih dari sekian mutiara-mutiara hikmah yang akan menjadikan kita sebagai calon-calon ahli penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.